perkenalkan nama saya Chandra Maniar dari kelas 1B BA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang Jeko Donuts dan Coffee. Jeko Donut and Coffee didirikan oleh salah seorang pengusaha salon asli Indonesia bernama Johnny Andrean. Ide untuk mendirikan Jeko Donut and Coffee berasal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Kala itu, Johnny gemar mencicipi berbagai donat khas Amerika. Dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memulai bisnis donat khas Amerika. Dari ide bisnis donat tersebut, awalnya Johnny berniat untuk menjalin kerjasama dengan waralaba donat asli Amerika. Namun, ternyata harapan tersebut tak jadi diwujudkan karena adanya keterbatasan seputar varian produk dan proses pemantauan kualitas. Akhirnya, Johnny Andrean memutuskan untuk memulai bisnis donatnya secara independen. Johnny membutuhkan 3 tahun sebelum meluncurkan Jeko Donuts and Coffee ke pasar Indonesia. 3 tahun digunakan untuk mempersiapkan standar dan prosedur produksi, pemilihan bahan baku, memperbaiki mutu, dan proses produksi produk, serta operasional bisnis. Proses pengembangan ide dan inovasi Jeko Donut and Coffee berlangsung dalam waktu yang lama, kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum gerai pertamanya dibuka. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Johnny berusaha melakukan riset, survei pasar, dan sampling mengenai produk donat seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Jeko Donut and Coffee juga menggunakan logo berbentuk burung merak dengan warna coklat dan oranye yang dominan sebagai simbol dari keindahan, kelembutan, keabadian, dan segala maksud-maksud baik demi pencapaian tujuan bisnis yang bisa berkembang di masa depan. Kalau mengumpulkan riset mengenai gerai donat modern, Johnny juga menemukan fakta bahwa belum ada satu gerai donat di Indonesia yang memiliki konsep open kitchen. Hal ini membuat Johnny ingin mengurung konsep open kitchen agar para pelanggan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan donat yang higienis, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan mengagumkan. Seluruh mesin-mesin pembuat donat diimpor dari mancanegara, dan begitu pula dengan lebih dari 50% bahan baku donat. Johnny memiliki untuk mengimpor bahan baku tersebut dari negara-negara penghasil komoditi terbaik demi menjaga kualitas bisnis donatnya. Misalnya saja, coklat yang diimpor langsung dari Belgia dan susu yang diimpor dari Selandia Baru. Sementara untuk urusan bubuk kopi juga diimpor dari Costa Rica sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Citra Jeko sengaja dibangun seperti toko donat dan kopi di luar negeri. Jika melihat Jeko Donut and Coffee, akan terasa seolah-olah donatnya berasal dari luar negeri, padahal murni buatan lokal. Ini dilakukan untuk memberi kesan global dan international brand sehingga di belahan dunia manapun Jeko akan lebih mudah diterima. Setelah melalui serangkaian proses panjang untuk mematangkan konsep bisnisnya, akhirnya pada 26 Juni 2005, gerai Jeko Donut and Coffee yang pertama resmi dibuka di kawasan Supermall Karawaci, Tangerang. Ternyata konsep bisnis gerai donat modern ini mampu menarik perhatian dan minat masyarakat. Outlet Jeko Donut and Coffee selalu dipadati oleh pengunjung yang penasaran atau ketagihan mencicipi kelezatan donat kelas premium. Keberhasilan Jeko Donut and Coffee kemudian mengiringi pembukaan gerai-gerai Jeko Donut and Coffee di daerah lainnya. Dalam waktu 1 tahun saja, Jeko Donut and Coffee sudah berhasil membuka 16 gerai dengan jumlah karyawan gerai mencapai 450 orang. Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya,
Makassar, dan Pekanbaru. Jeko berdiri dengan beberapa visi, yaitu membentuk Jeko Donuts and Coffee sebagai international premium donuts and coffee brand terkemuka, menjadi trend-setting lifestyle dalam donuts and coffee brand, menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka, dan misi untuk menyediakan kualitas premium donat dan kopi, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, berkomitmen dengan memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai, memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Jeko Donuts and Coffee hadir di tengah masyarakat dengan beberapa jenis produk yang ditawarkan. Produk-produk yang dimaksud meliputi donat. Setiap donat diberi nama kreatif sesuai dengan topping dan rasa. Contohnya seperti berikut: Al Capone, Avocado DiCaprio, Bernie Spears, Blackjack, Blueberry Moore, Candy Can, Caviar Chocolate, Caviar Strawberry, Cheesecake Licious, Choconatzy, Chocoloco, Copa Banana, Crunchy Crunchy, Don Mochino, Forest Plum, Glazy, Green Teas, Heavenberry, G-Pops, Jackie Chang, G-Cochino, Marble Hazel, Mississippi, Mr. Green Tea, Oreology, Snow White, Strawberry Fondue, Sugar Ice, Tiramisu, White Dessert, and Why Not? Selain itu, terdapat J Club, diantaranya Cheesy Rich, Chicken Salami, Egg Mayonnaise, Katsu, Omelette, dan Red Velvet. Terdapat juga berbagai macam menu kopi dan juga yogurt. Walaupun pendiri Jeko adalah orang Indonesia, tapi saat ini Jeko sudah tersebar luas di beberapa negara di Asia dan juga Timur Tengah, seperti di Malaysia, di Singapura, di Philippines, di Hong Kong, dan juga di Saudi Arabia. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya semuanya? Kita mau ke salah satu tempat jajanan yang dari Indonesia yang buka cabang di Arab. Penasaran? Yuk! Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai di skip. Dadah! Hai, kita udah sampai. Berisik banget ya. Nih aku udah sampai tempatnya. Nih, kelihatan gak ya? Tada! Di Jeko. Kita cek ya, kita masuk. Nih Jekonya. Ada layanan antar juga. Dadah. Oh iya, tempatnya gede sih sebenarnya nih. Ada yang di sini juga. Cuman ini kan ditutup, kita kan nggak boleh makan di sini. Tuh.
Tuh isinya. Lihat. Wow. Hi guys, welcome back to my channel, and currently I'm here at General Santos City. So this is the southernmost part city here in the Philippines, and I'm with my former student and now co-teacher in the university. So this is Nico. We are currently here at Veranza Mall. So this is one of the malls here in General Santos City, and according to my subscribers, I need to feature famous Indonesian donut brand, which is Jayco. So that Jayco is located here in Veranza Mall, and we will be trying some. Yeah, it's also famous here in the Philippines, and we will be trying some donuts there and some refreshments. And let's go. Okay guys, so these are the prices. So each is 45, then 1/2 dozen is 255, 1 dozen is 405, and 2 dozen you have 660. So they also have here baby donuts. So like this. Aside from the donuts and refreshments, they also have these souvenirs. They have here cups, bowls, and tumblers. So these are the prices. So this cup is about 550. And they have this sporty tumbler for 490, so it's quite expensive. Then they also have this planner. Those are colorful mugs. Okay guys, so this is now our order. So we ordered 1 dozen of Jayco donuts, and it is mixed or assorted. So as you can see, this donut is available in Bali, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore, Manila, and Hong Kong. So mostly in Southeast Asia and some other cities in East Asia. Okay, we have here a strawberry flavored donuts, then some, I really don't know the names of these donuts, but this is a very good donut. This is not my first time to try Jayco. We have here this kind of donut, then I think this is chocolate, then this is, I forgot the name of this,
I think that is a tea, green tea. Another chocolate, then you have the peanuts, then this is the honey glaze. I think this is a strawberry flavored donuts. This is steel chocolate, then you have the strawberry filling. So those are the donuts we ordered for this lunch. So aside from that, we are waiting for our refreshments. So I ordered lemon iced tea and my friend ordered cappuccino. Chip frap. Tingkat mayoritas pelanggan Jeko Donuts berusia antara 17 sampai dengan 25 tahun, mulai dari pelajar hingga pegawai swasta, dengan pendapatan kisaran 1 juta hingga di atas 3 juta rupiah. Jeko menyasar masyarakat kelas menengah atas dengan gaya hidup modern yang menyukai aktivitas sosial. Jeko Donuts telah menjadi lambang status dan tolak ukur pemenuhan cita rasa masyarakat, status, manfaat yang dicari, dan tingkat pemakaian. Jeko Donuts telah menjadi gaya hidup masyarakat di kota-kota besar Indonesia dan sebagian besar di negara Asia. Budaya hanging out di kafe dan tren makanan brand premium telah menjadi nilai baru dalam kehidupan masyarakat modern. Jeko juga memiliki kelebihan dan kelemahan dalam produknya. Berikut kelebihan dari Jeko, yaitu memiliki varian rasa yang berkualitas dan menciptakan inovasi pada setiap tampilan produk, konsep dapur yang terbuka, serta penambahan topping pada donat. Bahan baku yang digunakan diimpor dari luar negeri sehingga mendapatkan posisi sebagai produk dengan kualitas premium di Indonesia. Proses produksi menggunakan alat-alat modern yang terjamin tingkat higienisnya, dan suasana yang dirasakan ketika berada di Jeko, yaitu keindahan, kerapihan, kenyamanan dari setiap gerainya. Ada juga kelemahan dari produk Jeko, diantaranya fasilitas tempat duduk yang kurang memadai saat konsumen sedang antri, terdapat waktu pembelian Jeko Donat, donatnya keras atau sudah tidak fresh, harga produk Jeko yang mahal mungkin karena bahan-bahan yang kualitas produknya sendiri tidak biasa disimpan terlalu lama, dan proses pembuatan yang lebih dari 50% menggunakan mesin sehingga sumber daya manusia yang diserap sebagai tenaga kerjanya sedikit. Posisi Jeko saat ini di pasaran adalah market leader, karena saat ini Jeko sebagai perusahaan donat nomor 1 di Indonesia. Hal ini tidak berlebihan karena mengingat bahwa saat ini jika konsumen ingin makan donat dan nongkrong, Jeko menjadi salah satu alternatif pilihan mereka. Tidak hanya sebagai snack yang disantap untuk nongkrong, Jeko juga menjadi snack favorit keluarga dari anak-anak sampai dewasa pun suka dengan donat Jeko. Jeko tidak dapat dikatakan sebagai market pionir, karena Jeko bukan merupakan perusahaan yang menjual donat pertama kali. Meskipun Jeko bukan yang pertama, tetapi Jeko dapat menjadi yang paling unggul jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Hal ini dapat juga dilihat berdasarkan harga produk. Harga Jeko menjadi patokan sebagai leader price. Jika harga Jeko naik, maka pesaing-pesaingnya juga akan menaikkan harga. Oleh sebab itu, posisi Jeko saat ini sebagai market leader. Jika tahun pertama gerai Jeko hanya 5 outlet, tahun kedua bertambah menjadi 12 outlet, kemudian bertambah lagi menjadi 24 gerai, dan kini 95 gerai, rata-rata hampir setiap tahun jumlah outlet bertambah 2 kali lipat. Menjadi salah satu leader di industri makanan adalah misi manajemen Jeko saat ini. Tak kelak momen puncak kejayaan Jeko setelah 5 tahun dengan melakukan ekspansi ke pasar ekspor.
Saat ini, total outlet Jeko mencapai 95 gerai, 15 diantaranya tersebar di Singapura, Malaysia, dan Cina, dan 75 gerai tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Indrina, yang membuat perusahaan ini terus bertumbuh dan para pengunjungnya nyaman karena dari awal Jeko memposisikan diri dekat dengan konsumen. Banyak program CSR atau community sebagai Jeko Safari, program field trip bersama konsumen Jeko dan anak-anak sekolah. Mereka datang ke dapur Jeko untuk melihat cara pembuatan donat, misalnya. Kedua, melalui Facebook, pengunjungnya sudah mencapai 105.000 orang, juga baru-baru ini masuk ke Twitter. Brand activation melalui kegiatan Jeko Safari secara intens dilakukan sebagai upaya membangun brand image, juga membawa Jeko di level yang lebih dekat lagi dengan konsumen. Kedua perusahaan ini sangat concern mendengar keluhan konsumen. Setiap ada yang komplain, langsung sampai ke jajaran direksi kami. Target kami 1 kali 24 jam komplain customer bisa di stop. Ujar alumnus London School. Aktivitas dalam bentuk pemberian sampling di sekitar gerai, membuat blog dan Friendster di dunia maya, masuk ke komunitas ibu-ibu arisan dengan menyelenggarakan factory visit dan demo pembuatan donat. Bagi perusahaan ini, endorsement pengunjung lewat antrian panjang yang mengular di outlet dan media yang menulis cerita tentang kelezatan, kekhasan, dan kehebohan Jeko lebih penting ketimbang iklan. Strategi branding ini berhasil menciptakan word of mouth dan menuai publisitas. Dari sisi tampilan outlet, Jeko mencoba menghadirkan nuansa internasional dengan desain minimalis yang simpel tapi tetap elegan dan modern. Manajemen Jeko memegang kepercayaan konsumen sebagai aset. Bila konsumen puas sesuai dengan ekspektasinya, maka mereka akan terus datang ke Jeko. Kendati demikian, ketika dikonfirmasi tentang kesuksesan gerai terlarisnya dan mampu membuat 14.000 donat per hari, di mana angka ini belum termasuk pembelian produk lainnya, seperti minuman kopi oleh pengunjung outlet Jeko yang jumlahnya bisa mencapai 1.200 orang per hari. Sebagai pemain baru di pasar food and beverage spesifik pada donat dan kopi, Jeko Donut and Coffee memiliki beberapa pesaing, diantaranya iCraft dan Krispy Kreme. Membicarakan usaha donat and coffee, Dunkin Donut tak akan terlewatkan. Brand yang dimotori Dunkin Brands telah berdiri sejak tahun 1950. Brand ini mencakup worldwide untuk jangkauan pasar dan hingga kini masih tegak berdiri dengan beberapa jenis produk yang ditawarkan: donat, brownies, croissant, muffins, kopi, coklat, dan lain-lain. Dari sisi usia, jelas Dunkin Donut lebih banyak memiliki jam terbang dibandingkan Jeko Donut and Coffee yang baru berdiri pada tahun 2005. Akan tetapi, Dunkin Donut bukanlah kompetitor Jeko Donut and Coffee. Hal ini dikarenakan konsep Dunkin Donut yang lebih mengarah pada mainstream donuts setara dengan country style donuts. Jeko Donuts and Coffee lebih diposisikan sebagai donat yang luks dari sisi tampilan maupun kemasan. iCraft yang dikelola melalui grup mengedepankan variasi rasa yang jauh lebih banyak dari Jeko. Variasi filling, iCraft kurang lebih 20 jenis lebih banyak dari Jeko Donut and Coffee.
iCraft dari sisi harga mampu memberikan diskon sampai 35% jika pelanggan membeli dalam kuantitas di atas 2 lusin. iCraft tidak terlalu menjual ambience seperti yang ditawarkan Jeko Donuts and Coffee, akan tetapi mengedepankan variasi rasa serta harga yang relatif murah. Krispy Kreme sebagai pesaing Jeko Donuts and Coffee muncul di bawah bendera PT Premier Donut Indonesia. Ia merupakan salah satu retail donat tertua di Amerika yang memiliki track record yang jauh lebih lama dibanding Jeko Donuts and Coffee. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa. Dadah!